penelitian apa ya? Betul. Jadi penting ini. Jadi untuk menunjukkan ini loh yang terjadi 10 tahun terakhir ini, bahwa komputer peranannya itu masih di dalam dunia pendidikan meningkat begitu. Jadi pentingnya ini. Kemudian nomor 2, progress in computer development has been made to the point that powerful, inexpensive computers with large capacities are available in many classrooms and libraries for student use. Kalimat nomor 2, menunjukkan pentingnya penelitian. Setuju semua? Ya, setuju. Masih Setuju ya. Sama. Pentingnya ya. Yang ketiga, many students also have purchased and are purchasing computers for their own use at home. Menunjukkan pentingnya penelitian. menunjukkan ini. Ya, pentingnya ya, setuju semua. Jadi 1, 2, 3 menunjukkan pentingnya. Kita lihat sekarang yang nomor 4. Most studies seem to agree that the microcomputer will continue to hold an important role in education in the future. Mengulas literatur. Bagaimana Ibu tahu itu mengulas literatur? Artinya literatur yang kita gunakan harus disesuaikan dengan topik penelitiannya. Ketahuannya itu dari most studies. Betul. Most studies, penelitian-penelitian sebagian besar setuju bahwa atau menyatakan bahwa microcomputer will continue to hold an important role. Jadi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di masa depan. Most studies, maka dengan kata ada most studies berarti dia penulis ini pasti dia membaca beberapa penelitian terkait untuk sampai pada kesimpulan bahwa penelitian tersebut menyatakan ini begitu. Jadi ini berarti merupakan hasil dari proses literature review atau mengulas literatur. Nah, yang kelima, for example, James 1999 and Smith 2000 suggest large increases in the numbers of computers both in educational institutions and the home in the near future. Mengulas literatur. Mengulas literatur juga jelas bahwa di situ ada James dan Smith yang dibandingkan. Nah, tolong bedakan antara James yang ada di nomor 5 dan James yang ada di nomor 1. Fungsi kalimatnya beda. Yang nomor 1 fungsinya hanya untuk mendukung bahwa ini penting untuk dilakukan. Sementara yang nomor 5, si penulis kan melihat James dan Smith itu untuk dia ulas dan akhirnya disimpulkan bahwa adanya peningkatan yang besar gitu ya atas jumlah komputer di lembaga pendidikan dan rumah. Nah, jadi berbeda fungsinya. Kemudian selanjutnya nomor 6. Mengulas literatur. Mengulas literatur juga. Setuju? Semuanya? Setuju. Oke, good. Nah, nomor 7. Sama, masih. Sama mengulas literatur juga. Nomor 8. Menyebutkan pentingnya penelitian. Ya, betul. Menunjukkan pentingnya penelitian. Nomor 9. Menunjukkan kesenjangan. Betul, menunjukkan kesenjangan. Jadi kalimatnya ini jelas. Even though many studies have reported an increased use of computers in education. Jadi meskipun banyak penelitian yang melaporkan peningkatan penggunaan komputer, gitu ya, there has been very little research, masih sedikit penelitian yang melaporkan
efektivitas penggunaan. Jadi karena masih sedikit efektivitas penggunaannya atau yang melaporkan keefektivitasan komputer, maka nomor 10, the purpose of the present study is therefore to ascertain the effectiveness. Jadi tujuan penelitian ini jadi terkait dengan yang tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan keefektifan penggunaan komputer untuk membantu pengajaran. Itu Ibu Bapak. Jadi kalau kita perhatikan betapa si penulis ini memiliki kalimat dengan fungsi-fungsi tertentu, gitu kan. Nah, ini yang akan kita wujudkan Ibu Bapak, karena maaf kalau saya sampaikan bahwa selama pengalaman saya mereview, kadang introduction atau pengantar itu pun hanya sekedar kumpulan kalimat sekolah, itu maaf ya sekolah, hanya untuk memenuhi administrasi bahwa bagian awal itu introduction atau pengantar harus ada. Nanti dia cerita macam-macam, entah tentang komputer, entah apa begitu, tapi tidak terolah dengan baik begitu. Nah, sehingga saya menyarankan Pak untuk selesai kita pelatihan ini, atau namanya bukan pelatihan ya, saya kooperatif ya, bukan. Saya hanya sharing saja bahwa ini yang bisa kita pelajari bersama, bahwa menulis pengantar seperti itu. Dengan demikian cukup jelas bagi pembaca untuk mengikuti ide kita. Ya, saya stop slide-nya untuk ke yang berikutnya. Ini cukup tampak. Nah, itu tadi introduction Ibu Bapak. Kemudian isu lain yang muncul yang biasa saya temui pada saat melakukan review adalah adanya bukan salah paham, tetapi persepsi yang keliru tentang penulisan findings dan discussion. Jadi mengapa di sini juga saya lewati literatur review, karena literatur review dalam beberapa template jurnal biasanya masuk di dalam introduction atau pengantar. Nah, kemudian biasanya ada metode begitu ya. Tapi kalau metode kan Bapak saya percaya sudah memahami itu. Maka saya lompat ke findings, di mana saya sendiri kadang juga merasa kesulitan sebenarnya untuk menjaga diri supaya tidak terjebak antara kapan saya nulis findings, kapan nulis discussion gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda Ibu Bapak. Jadi temuan atau findings atau results begitu tergantung jurnal yang kita tuju itu meminta kita pakai judul apa gitu ya. Disinilah kita memaparkan temuan saja, jangan terburu untuk dibahas. Meskipun itu kuantitatif juga jangan buru-buru dibahas, tetapi cukup dieksplor atau cukup disampaikan saja. Misalnya kalau di dalam kuantitatif biasanya kan menceritakan apa yang ada di dalam tabel. Nah, tetapi di dalam tabel itu yang kita tuliskan adalah interpretasinya, tetapi jangan dibahas. Jadi interpretasi saja bahwa yang ada di tabel itu datanya seperti ini. Gitu. Tetapi juga jangan apa yang ada di tabel persis kemudian kita tuliskan. Karena fungsinya dari tabel adalah supaya kita tidak membaca tulisan banyak, begitu kan? Paham maksud saya Bapak ya? Jadi kita mendeskripsikan tabel tetapi tidak menceritakan secara detail tabel itu bagaimana, tetapi lebih kepada interpretasi atau apa cerita yang ada di dalam tabel itu.
ya. Sementara pada saat kita diskusi, maka disitulah kita akan membahas data yang kita miliki tadi. Mengapa, gitu ya? Kayaknya kita perlu bertanya mengapa data seperti itu bentuknya. Supaya sana bisa mendengar dengan jelas. Sana sepertinya kesulitan mendengarkan. Suara saya terdengar jelas Bu Bapak ya? Jelas Pak ini? Oh ya. Dengar Pak. Ya, terima kasih Bu. Nah, saya lanjutkan. Ini karena ada penur sana merasa kesulitan mendengar. Jadi antara temuan atau findings dengan diskusi itu benar-benar harus dipisah fungsinya. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, kemudian seperti yang di awal saya sampaikan bahwa masing-masing disiplin akan berbeda konvensi atau aturan atau tata aturan penulisan. Tetapi secara umum dalam findings biasanya disajikan tujuan atau pertanyaan penelitian termasuk hipotesa yang diujikan. Ini termanya untuk yang kuantitatif ya, adanya hipotesa di situ. Tapi perlu kita ingatkan pembaca lagi bahwa ini tadi tujuan penelitian kita apa, pertanyaannya apa. Maka ini akan sangat membantu jika jadi jika apa namanya di dalam findings itu kita tidak harus menuliskan pertanyaan penelitian di atas sebagai judul ya Ibu Bapak, tetapi paling tidak organisasi penulisannya begitu sesuai dengan pertanyaan penelitian. Ada yang memiliki trik begini. Pertanyaan penelitian itu dijadikan subjudul meskipun bentuknya bukan lagi pertanyaan ya, tapi apa begitu. Sehingga pembaca akan mudah mengikuti. Oh, tadi pertanyaannya A. Maka di sini judulnya A aksen misalnya gitu. Jadi nyambung. Kemudian dibahaslah temuan yang ada tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Ada 2 pertanyaan ya, ada 2 judul yang kemudian kita bahas datanya, kemudian kita bahas juga kita diskusikan hasilnya bagaimana. Setelah itu ada juga paparan di mana yang kita sajikan di dalam findings itu benar-benar merupakan aplikasi metode penelitian kita. Jadi jangan sampai tiba-tiba kok jawabannya begini ya, pembaca kesulitan mengikuti. Tetapi kalau jika kita dalam menuliskan di bagian temuan ini, kemudian kita perlihatkan di situ bagaimana cara kerjanya, metodenya tadi, maka pembaca akan jelas mengikuti bahwa dengan metode tersebut hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa implikasi. Jadi kira-kira dengan adanya temuan ini di dalam kehidupan atau di dalam dunia ilmu kita begitu, yang kita temukan ini dapat berkontribusi dalam apa? Langsung saja disebutkan pada saat di finding. Sehingga nanti pada saat kita sampai di kesimpulan akan lebih mudah mengikuti pola pikir kita sendiri. Nanti jangan-jangan kita lupa membuat kesimpulan, tadi apa ya implikasinya gitu ya. Tapi kalau sudah ada kan kita bisa tinggal recall, mengingat kembali apa yang
yang sudah kita paparkan. Sampai di sini, mungkin bagian findings dan discussion ada yang perlu dibahas. Mohon maaf Pak. Ya. Mungkin yang penjelasan tadi kalimat yang kita utarakan yang tadi Pak ya, saya ada sedikit ingin bertanya, apakah bisa jika kita menyebutkan pentingnya penelitian itu dari kalimat 1, 2, dan 3 tadi ya Pak ya, kemudian tiba-tiba pada nomor 8 muncul menyebutkannya pentingnya penelitian. Nah, jika suatu penelitian itu langsung di paragraf pertama kita menyebutkan semuanya, apakah bisa? Kemudian yang kedua, Pak, dalam kesenjangan penelitian itu, apakah cukup 1? Kalau kita temukan, apa boleh lebih dari 1 jika kita sebutkan dalam penelitian kita, terus khususnya dalam menunjukkan kesenjangan sebuah penelitian. Nah itu Pak, Assalamualaikum. Jadi, urutan itu memang kalau misalnya kita bisa buat bahwa di kalimat-kalimat awal itu pentingnya penelitian semuanya, ya boleh Bu, tidak ada masalah. Tetapi kalau di kasus si penulis ini, mengapa dia memunculkan lagi pentingnya penelitian? Kalau saya menginterpretasinya karena dia ingin mengingatkan pembaca, ini loh tadi pokok pentingnya. Sebelum dia kemudian masuk ke dalam ada kesenjangan nih di sini. Jadi untuk usaha dia untuk mengingatkan pembaca gitu. Kemudian untuk kesenjangan apakah boleh lebih dari 1? Boleh saja Bu. Tetapi biasanya meskipun ada lebih dari 1, pada dasarnya yang kita tuliskan ada 1 pokok yang utama. Nah, kalau misalnya kita menulis artikel, kita kan tidak punya banyak tempat untuk memaparkan apa yang ingin kita teliti semua. Jadi kalau saran saya, kalau ini tujuannya menulis paper ya, menulis penelitian gitu, maka sebaiknya fokus saja ke 1 karena kita tidak cukup punya tempat untuk memaparkan semua temuan kita. Jadi menurut saya 1 yang utama untuk yang di introduction, nanti pertanyaan penelitiannya kan bisa lebih dari 1. Begitu Ibu kira-kira jawaban saya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Nah kemudian untuk yang discussion yang sedang kita bahas saat ini, yang sering saya temukan pada saat membahas temuan tadi dalam discussion, penulis lupa untuk mengaitkan temuan yang dia punya dengan penelitian terdahulu. Jadi fokus saja pada yang dia miliki begitu. Padahal sangat penting untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa ini saat ini yang saya temukan adalah ini. Nah, temuan kita itu apakah itu sejalan atau mungkin berbeda dengan temuan dari penelitian yang lain gitu. Itu perlu supaya pembaca juga diajak untuk melihat adanya peta pengetahuan di situ, peta temuan, peta penelitian yang sudah ada. Jadi ini yang didiskusi yang sering dilupakan. Jadi tidak fokus pada milik kita saja, tetapi kita juga akan mengaitkan dengan penelitian yang lain. Itu untuk findings and discussion. Yang lanjutkan. Nah, untuk conclusion, sebagaimana di awal tadi, sering kemudian penulis itu hanya menuliskan ringkasan, tetapi malah justru lupa membuat kesimpulan. Jadi perlu saya tekankan bahwa di dalam kesimpulan tidak harus ada ringkasan, tidak harus ada summary. Tetapi kalau misalnya penulis ingin menuliskan
ringkasan dulu baru kemudian conclusion atau kesimpulan sangat dibolehkan. Tetapi jangan balik, ringkasannya ada, belum disimpulkan, nah menjadi terus apa yang dipelajari dari penelitian ini kan gitu. Jadi penulis perlu untuk membuat kesimpulan. Jadi biasanya untuk mengingatkan pembaca, kita bisa menyebutkan lagi tujuan penelitian kita. Kemudian dengan tujuan ini, misalnya ini yang saya ambil contohnya, the aim of this project is to design a mobile phone tower for a suburban location. Jadi memiliki tujuan untuk mendesain tower di lokasi yang terpencil begitu ya, untuk telepon, untuk HP. Kesimpulannya menjawab tujuan dan juga menjawab pertanyaan penelitian, yaitu the mobile phone tower presented here can be erected safely in a suburban street. Jadi dijalankan di di pedesaan itu dapat dilakukan. Nah, dapat dilakukannya bagaimana? Ini kesimpulan yang lain. It requires a total area of no more than 2. Saya nggak tahu ukurannya secara pasti, ini saya nggak berani ngomong. And has the following safety features, dan kemudian perlu pertimbangkan fitur keamanan sebagai berikut. Jadi dua conclusion ini merupakan jawaban dari pertanyaan dan juga merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Itu untuk conclusion. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk membuat conclusion-nya. Jangan berhenti pada ringkasan. Nah, hal yang lain yang perlu diselesaikan adalah sering penulis itu karena dia ingin membuat ringkasan, kemudian dia menyajikan lagi data di dalam conclusion atau di dalam simpulan. Jadi ini tidak perlu. Bahkan sebaiknya dihindari, karena kalau disajikan lagi data, maka akan kembali lagi ke findings and discussion. Ya, jadi langsung saja fokus kepada conclusion. Nah, satu hal lagi yang masih tertinggal yaitu recommendation atau saran. Nah, saya agak prihatin dengan recommendation yang pada saat dibuat oleh banyak mahasiswa. Misalnya, karena saya di bidang education, banyak mahasiswa yang kemudian menulis skripsi tentang pendidikan gitu ya. Nah, saran yang dia tuliskan kebanyakan adalah membuat saran seperti ini. Dari hasil penelitian ini, misalnya gitu ya, guru seharusnya begini, guru seharusnya begitu. Nah, kemudian pada saat bimbingan biasanya saya tanya begini, Anda sudah jadi guru? Saya tanya, belum gitu kan jawabannya. Nah, guru yang Anda teliti itu sudah lebih pintar dari Anda, kenapa Anda ngajari dia sebenarnya? Ya, agak ekstrim ya, tapi kalau tidak saya gitu kan, saya kayaknya tidak sadar tuh mahasiswa bahwa saya sendiri dalam posisi masih belajar. Nah, maksud saya adalah begini. Pada saat membuat rekomendasi, selalu nyatakan, justru yang kita nyatakan adalah keterbatasan. Bahwa yang kita teliti itu memiliki kekurangan hal apa. Dan kemudian saran untuk perbaikan bagi penelitian berikutnya. Jadi bukannya mengkritisi yang menjadi subjek atau objek yang kita teliti, tetapi lebih pada kita merefleksikan pada apa yang kita teliti, apa yang kita lakukan. Nah, contohnya ini saya ambil dari bidang teknik ya. Rekomendasi yang dibuat misalnya begini, experimental result show that pulse flow without flow reversal had no significant effect. Jadi dia melaporkan bahwa ternyata eksperimen yang dilakukan hasilnya tidak menunjukkan adanya
efek yang diharapkan. Gitu. Nah, kemudian dia melihat bahwa preliminary experiment with reverse flow, however, clearly indicated increased heat transfer. Jadi, eksperimen awal yang dia buat jelas menunjukkan adanya transfer panas gitu. Nah, dia sebutkan ini mungkin karena adanya gangguan hydrodynamic boundary, ada layer hydrodynamic boundary atau lapisan hydrodynamic boundary yang membuat flow changes direction. Jadi arah arusnya itu berubah. Gitu. Nah, kemudian dia katakan further research is recommended to determine, untuk menentukan the maximum achievable enhancement. Jadi untuk penelitian ke depan harus dilakukan apa? Kemudian saran lanjutnya dia, it should be noted that the experimental results do not agree with the theoretical equation. Jadi dia sudah mempunyai teori yang dia pelajari sebelumnya dan hasilnya berbeda dari hasil eksperimen. This may due to the deposits which develop inside the pipe. Jadi mungkin adanya sisa-sisa yang ada di dalam pipa itu di situ. Dan adanya panas yang tidak teratur di situ. Oleh karenanya, itu therefore regular inspection of the test rig is recommended. Jadi yang dilihat adalah apa yang kita lakukan, gitu. Bukan malah terus memberi penilaian kepada yang kita teliti. Seperti itu kira-kira Ibu Bapak, sekarang sudah jam 11.30, jadi sudah pas waktu saya, tapi silakan kalau ingin ada yang mendiskusikan sesuatu. Oke, saya boleh bertanya Pak? Ya, dengan siapa Ibu? Mohon maaf, ini saya pakai akun anak saya dari Sri Murlianti, dari Bontang, Kaltim. Ya, saya mau bertanya untuk yang ini membedakan di critical review-nya di tujuan tadi, di introduction ya, kalau nggak salah, itu kan kita juga melakukan critical review penelitian sebelumnya. Terus kemudian di finding kita juga akan menghubungkan lagi finding kita dengan mungkin temuan-temuan peneliti terdahulu. Nah ini gimana ya? Apakah mungkin bisa jadi penelitian terdahulu itu bisakah yang kita pakai untuk bahas ini, baik di introduction ataupun di finding itu penelitian yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda, ataukah ketika di finding itu misalnya kalau di introduction itu memang khusus ketika kita critical issue, terus kemudian meyakinkan penulis betapa pentingnya ini diteliti lebih dalam, tapi kemudian di finding itu penelitian yang mungkin findingnya itu berdekatan dengan apa yang kita dapatkan di penelitian kita, gitu. Gimana Pak? Ya, jadi betul Ibu. Jadi pertama saya ingin mendefinisikan kata kritisi itu ya. Jadi kritisi di sini diharapkan adalah pemikiran kritis kita sebagai penulis. Pemikiran kritis bukan berarti kita mencari kelemahan dari penelitian lain, tetapi melihat bahwa apakah penelitian lain itu penelitian lain itu apakah menunjukkan adanya posisi di mana penelitian kita berada dulu. Nah, itu biasanya berada di introduction atau di pengantar. Jadi untuk menunjukkan petanya ya, dan untuk mengangkat ini yang akan saya teliti. Sementara itu untuk di diskusi penelitian terdahulu itu dapat dalam artian kita perhatikan metode yang kita gunakan misalnya, itu bisa. Jadi kalau yang saya gunakan ini metodenya seperti ini, dan penelitian yang lain menggunakan metode seperti itu, beda. Sama metode A, dia metode B. Nah, ternyata hasilnya sama begitu. Bisa kita bahas seperti itu. Atau bisa pula kita membahas dari sisi
dari sisi temuan kita dengan metode yang sama, gitu. Saya metode A, dia juga metode A. Ternyata temuannya berbeda, misalnya begitu, atau temuannya sama meskipun populasinya atau tempat kita melakukan penelitian berbeda. Jadi dalam hal itu silakan mau apa yang kita bahas. Yang terpenting di sini adalah kita ingin mengajak pembaca bahwa penelitian kita ini tidak sendiri. Penelitian ini yang kita lakukan memiliki tempat ya di peta penelitian lain, dan kalau kita menganggap itu sebagai mosaik, gitu, penelitian kita itu pecahan mosaik yang ini. Jadi ini kita ingin menunjukkan pada pembaca seperti itu. Apakah saya menjawab pertanyaan Sri? Iya, satu lagi boleh ya Pak ya? Silakan. Iya, satu lagi di bagian recommendation itu ya. Jadi kebetulan saya itu kan dari prodinya social development. Nah, seringkali tulisan-tulisan artikel social development itu rekomendasinya itu kan tidak melulu hanya kritikal terhadap kekurangan tulisan kita, tetapi juga karena ini subjeknya kajian kita itu adalah pembangunan gitu ya. Kadang-kadang kita dituntut juga untuk rekomendasi itu apa yang bisa dilakukan dengan objek penelitian kita. Nah, ya itu kemudian gini, kalau ini mungkin contoh aja yang sedang saya kerjakan ini, saya menulis tafsir lockdown kampung ya di masa COVID itu. Kemudian pakai metode sosial hermeneutik. Nah, sosial hermeneutik itu kan capaiannya itu kan hanya menafsir. Saya menafsir bahwa itu bukan temuannya itu intinya ini bukan benar-benar lockdown. Ini sebenarnya buah dari kepanikan dan campur aduk antara pengetahuan medis yang sedikit di kampung gitu saya. Dan pseudo medis yang kemudian membuat orang panik gitu. Nah, maksudnya gini, apakah ada misalnya gini batasan rekomendasi itu apa harus kita memberi semacam kayak resep nanti kamu nanti harus ini atau yang lebih baik harus ini, atau tadi ya sekedar penelitian saya keterbatasannya seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin jangankan untuk meneliti yang kekurangan saya itu yang kesana gitu. Tetapi untuk rekom praksisnya kita kan sering dibedakan antara rekomendasi teoritis dengan rekomendasi praksis kalau di pembangunan sosial itu. Kira-kira gimana Pak ya? Ini yang membingungkan di ujung tulisan saya itu. Terima kasih. Ya, sudah ketemu bocor yang mana. Baik Bu, jadi betul sekali Bu. Tidak hanya memang gini. Jadi tidak hanya apa yang saya sampaikan tadi ya bisa kita tuliskan di sana. Memang yang diharapkan dari hasil penelitian kita adalah rekomendasi atau saran praktis. Jadi itu yang disampaikan tadi. Ini lebih juga kepada implikasinya. Gitu. Jadi saya sangat setuju jika pada saat di diskusi nanti kita akan berikan saran-saran atau bukan saran ya, tetapi arah kepada temuan bahwa nanti yang akan direkomendasikan adalah apa. Memang benar, jadi ada saran-saran praktis, apalagi yang sosial seperti yang kerjakan di sini, memang ditunggu rekomendasinya bagaimana, ya. Dengan catatan bahwa apa yang kita sarankan itu pasti sudah berdasar data yang kita miliki, sehingga cukup kuat. Nah, kalau tidak salah, Ibu kan melakukan penelitian sosial ini Bu ya, yang berarti kualitatif Bu ya. Kualitatif atau? Iya, kualitatif Pak. Nah, jadi karena kualitatif, kita kan perlu menyadari bahwa yang kita sarankan itu bukanlah hal yang
100% benar dan harus dinyatakan atau diakui itu benar. Lebih kepada ini saran saya sebagai hasil penelitian kualitatif yang sifatnya pasti terbuka, yaitu terbuka pada perbaikan untuk kalau ada penelitian lain, gitu kan. Jadi saran tetap ada, Bu, diajukan saja, betul seperti yang Bu Sri sarankan tadi, yang Bu Sri usulkan. Utamanya di bagian rekomendasi tadi bisa kita sebutkan begitu. Tetapi sifat kualitatif yang terbuka artinya di sini kita menyatakan bahwa ini sebagai hasil temuan saya, maka implikasi dari yang saya temukan adalah dalam bentuk saran penyelesaian masalah yang kontekstual adalah seperti ini. Ya Bu, saya sangat setuju. Bisa Bu sampaikan dengan begitu. Boleh nanya Pak? Satu aja. Ya, silakan. Ya, ini yang sering terjadi ya, atau mungkin saya yang merasa abstrak. Tadi kan dibahas soal abstrak. Biasanya kalau kita membuat abstrak itu berdasarkan dari tema penelitian misalnya gitu kan. Ini kan bicara soal misalnya tentang komunikasi politik gitu ya. Nah itulah kita jadikan key-nya. Jadi kadang-kadang apakah itu salah maksud saya? Sehingga ada juga beberapa tulisan gitu mereka judulnya seperti itu semuanya dimasukin menjadi keyword gitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Yang bagian pertama tentang salah tadi tolong diulang satu. Saya tertinggal satu hal kecil gitu. Yang mana Pak? Yang di awal, yang bagian awal. Oh ini abstrak, bicara soal abstrak. Jadi kan bukan abstrak, keyword dari kata kunci lah. Biasanya saya sering sekali kalau misalnya membuat tulisan gitu selalu keywordnya adalah berdasarkan tema. Memang tidak semuanya, tidak semua harus masuk ke dalam keyword. Apakah itu benar atau salah, atau ada juga beberapa tulisan dia berbeda dari keywordnya. Satu keyword misalnya satu tema misalnya tentang kampanye politik gitu kan, kampanye politik apa gitu. Tetapi judulnya kampanye politik, tetapi di dalamnya di keywordnya itu ada kampanye, ada politik, lalu satu lagi hal yang lain yang tidak ada di dalam tema. Ada juga semua tema dimasukkan ke dalam keyword. Nah sebenarnya yang pas itu seperti apa? Yang saya tahu adalah tema itu sebagai keyword. Makasih. Ya betul Bu. Jadi keyword itu ya sesuai dengan apa yang kita tulis tentunya ya. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kalau misalnya kita bicara tentang artikel jurnal ya, jurnal itu membatasi biasanya 5 keywords, Bu. Nah, sehingga kita benar-benar harus memilih begitu. Mana ya yang harus saya sampaikan di sini, sambil juga mempertimbangkan supaya nanti kalau pembaca itu mencari artikel kita atau mencari-cari artikel, topik itu muncul begitu kan. Nah, saya curiga untuk teman-teman yang menulisnya di luar tema itu tujuannya untuk memancing itu tadi Bu, memancing itu boleh Pak pembaca. Kok kalau saya tidak menyarankan begitu ya, itu dia yang maksud yang di luar itu ya, karena nggak ada hubungannya begitu. Tetapi kalau ada kata yang sesuai tema itu, tetapi sifatnya misalnya, saya pernah begini, saya beri contoh langsung saja bahwa ada topik saya sangat khusus, gitu. Tetapi kalau sangat khusus ini yang saya ambil sebagai keyword sangat terbatas, gitu. Maka saya buat lebih umum, misalnya bagi-bagi rupanya ya, negara dulu dia makan ya. Misalnya pengajaran bahasa Inggris gitu. Nah, pemahaman bacaan begitu. Nah, pemahaman bacaan nanti nyarinya kan orang yang itu saja yang ingin mencari penelitian tentang membaca gitu, terbatas. Maka saya ganti dengan ada kota kunci lain yang saya pilih tentang pengajaran bahasa Inggris gitu.
Jadi harapannya pengajaran bahasa Inggris yang masuk, tetapi kan pengajaran bahasa Inggris masih masuk di dalam tema itu gitu. Jadi ada di dalam abstrak saya pengajaran bahasa Inggris sebenarnya bukan merupakan kata kunci yang tepat gitu, tetapi kemudian saya angkat untuk jadi kata kunci supaya lebih melebarkan pencariannya. Setuju sekali lagi Pak. Apakah benar kalau keyword itu adalah bagian dari teori? Misalnya tadi saya contohnya adalah kampanye politik, bahwa keywordnya adalah campaign dan politik gitu. Dan itu adalah juga bisa sebagai isu analisisnya, jadi sehingga itu dimasukkan sebagai keyword dan tema dari satu penelitian. Apakah kalau temanya tentang kampanye politik terus dipisah antara kampanye terus dan politik, itu bisa seperti yang saya lakukan tadi, Bu. Jadi saya rasa bisa, tetapi kalau melulu harus teori, tidak harus juga. Oke, bukan bisa analisis gitu ya Pak ya? Ya, bukan. Jadi kalau misalnya memang pembahasannya kampanye politik terus dipisah, kata kuncinya ada kampanye terus ada politik, saya rasa nggak bisa. Gitu. Baik, makasih Pak. Saya minta izin untuk menjawab yang Pak Mustaqim ya. Bagaimana untuk saya bacakan, bagaimana untuk membuat tulisan hasil analisis yang ternyata gagal atau berbeda dengan teori umum atau teori sebelumnya dengan metode yang sama dan dengan latar yang sama. Ya kalau itu penelitian menurut saya Pak, ya dilaporkan kalau tidak sesuai, kan yang saya contohkan tadi juga begitu, tidak sesuai hasil eksperimennya, tidak sesuai dengan teori. Jadi kalau tidak sesuai, maka kita laporkan tidak sesuai, supaya apa? Ya kita akan dituntut untuk jujur nih sebagai peneliti. Jadi penelitian kita, oh ternyata tidak hasil, ya itulah temuannya, bukan kegagalan itu. Tapi memang itu temuan. Gitu. Nah, Ibu Bapak untuk mengingatkan, di chatbox sudah ada daftar hadir. Silahkan diisi daftar hadirnya. Jangan lupa, tolong diisi selengkap mungkin dan sesuai seperti yang ingin diharapkan, gitu, supaya datanya tepat. Supaya untuk sertifikat juga pasti benar nama-namanya itu, misalnya, ya. Begitu dari saya. Mungkin ada lagi satu pertanyaan saya buka, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Ari. Ya, saya satu lagi boleh Pak ya? Oh silakan. Ini di bagian acknowledgement ini, misalnya gini, apakah bisa itu dimasukkan misalnya, satu lagi saya lagi penelitian tentang usaha menghentikan ini komunitas untuk menimbulkan kesadaran budaya sungai gitu ya, dan di situ ada beberapa figur yang kuat, penggerak komunitas yang itu memberi andil besar di dalam penjelasan tulisan gitu. Cuman itu kan informan gitu. Apakah informan itu bisa masuk di acknowledgement gitu? Bisa sekali, untuk menghargai partisipan kita. Tetapi perlu diingat, kalau kita melakukan penelitian, sebaiknya kalau itu membahayakan ya informasi yang diberikan, misalnya penelitian kita ini sangat rawan gitu ya, maka sebaiknya kita pertimbangkan kerahasiaan informasi. Tetapi kalau misalnya kita perlu untuk mengucapkan terima kasih gitu tadi, misalnya tidak membahayakan atau atas persetujuan si informan, kita sebutkan ya kita sebutkan. Ya, jadi ada hal itu yang perlu kita pertimbangkan sebagai peneliti. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Mungkin bisa atau ada sesuatu yang disampaikan oleh dari Pak Ari. Silakan Pak Ari. Halo. Ya, masuk. Silakan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini, baik member sel maupun non member sel. Jadi sebenarnya kegiatan hari ini adalah, kalau di sel itu masuk rumpun kegiatan penguatan artikel ya. Kami kan ada penguatan artikel, penguatan buku begitu. Jadi memang dua program ini selalu kita
hadirkan begitu ya. Seperti besok Pak Hani juga akan mengisi hari Rabu lagi, Bapak Ibu nanti silahkan ikut strategi translate begitu ya, mentranslate begitu yang mungkin karena ini bidangnya Pak Hani ya, tentu bukan mentranslate Inggris ke Indonesia ya, mesti